在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin menghela nafas. Dia masih belum bisa melihat seni pembantaian surgawi. Ia masih bingung bagaimana cara menghasilkan energi penyembelihan. Dia memikirkan banyak alasan, tapi masing-masing alasan itu hanya berlaku pada satu situasi. Sepertinya aku perlu melakukan banyak tes dan deduksi untuk mendapat kesempatan memahami misteri seni pembantaian surgawi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan niat membunuh terpancar dari matanya. Dia merenung sedikit sebelum menyebarkan akal dan menemukan dua sersan yang bertanggung jawab atas kondisi kehidupannya di balik gunung palsu. Mereka berdua takut akan mantra Wang Lin dari lubuk hati mereka, jadi mereka tidak berani berada di dekat Wang Lin. Namun, perintah raja adalah sesuatu yang harus mereka ikuti, jadi mereka memutuskan untuk menjaga pintu masuk halaman dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Tak lama kemudian, kedua sersan itu masuk ke halaman. Mereka berhenti 3 kaki dari Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Salam, Wakil Jenderal Wang." Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku akan keluar, kalian berdua yang memimpin." Mereka berdua terkejut, tapi mereka dengan cepat mengangguk. Wang Lin segera bergerak maju beberapa kaki. Kedua sersan itu segera menyusul, tetapi salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dengan hormat bertanya, "Wakil Jenderal Wang, haruskah kita menyiapkan kuda perang?" "Tidak dibutuhkan." Dalam sekejap, Wang Lin bergerak mengitari gunung palsu dan meninggalkan halaman. Mereka bertiga meninggalkan Mo Mansion dengan Wang Lin di depan. Mo Mansion berada di sudut timur kota Hong dan relatif sepi. Dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan. Wang Lin tidak berjalan terlalu cepat, dia melihat sekeliling dan perlahan-lahan berjalan ke jalan utama kota Hong. Ada sungai di dekatnya bersama banyak orang, dan toko-toko memenuhi sisi jalan. Itu sangat meriah. Semburan kebisingan perlahan terdengar saat pria dan wanita berjalan di jalan. Pakaian di Demon Spirit Land berpikiran terbuka, terutama pakaian wanita. Tidak hanya berwarna-warni, tetapi juga memperlihatkan banyak kulit dan sangat enak dipandang. Segala sesuatu di hadapannya menyebabkan suasana tegang Wang Lin dari beberapa hari terakhir menjadi rileks. Dia berjalan di jalanan seolah-olah dia adalah manusia biasa, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya perlahan-lahan bersembunyi seperti sungai yang mengering. Sepanjang perjalanan, Wang Lin terkadang berhenti di luar toko. Kadang-kadang dia masuk dan kadang-kadang dia keluar begitu saja, tetapi jumlah waktu yang dia tinggali selalu sangat singkat. Dia seperti orang yang lewat saat dia perlahan berjalan melewati kota asing ini. Penampilan Wang Lin tidak tampan, tetapi karena dia adalah seorang kultivator, dia menunjukkan temperamen yang sangat halus. Akibatnya, wanita yang lebih berpikiran terbuka di antara kerumunan terkadang menatap Wang Lin saat mereka lewat. Wang Lin tampak seperti seorang sarjana yang tidak berdaya dengan jubah putihnya. Adapun dua sersan di belakangnya, di mata publik, mereka tampak seperti pengawal pada umumnya. Namun, masih ada aura tentang Wang Lin yang sangat berbeda dari tempat ini, jadi tidak mungkin dia benar-benar pantas berada di sini. Alhasil, sedikit rasa sedih menjalar dari dirinya. Di antara para pejalan kaki, akan ada sepasang pria dan wanita yang saling berbincang dan tertawa. Dibandingkan dengan mereka, sosok Wang Lin sangat kesepian. Saat dia berjalan di antara kerumunan, kebisingan di sekitarnya sepertinya menjadi bagian dari dunia lain. Pasangan pria dan wanita seakan berada di ruang dan waktu yang berbeda. Tidak ada apapun di hadapannya yang memiliki sedikit pun tanda keakraban atau hubungan dengannya. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Wang Lin, dan dia menghela nafas. Jalan ini sangat panjang, tetapi dia tidak ingin terus menyusurinya lagi. Hari semakin larut, dan saat dia hendak berangkat, suara sitar yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan memasuki telinganya. Kesedihan samar dan musik sitar ini anehnya sangat cocok dengan suasana hati Wang Lin dan menyebabkan dia merasa sangat sedih. Wang Lin perlahan mengikuti suara sitar. Tidak jauh dari jalan ada sungai. Ini adalah salah satu sungai bagian dalam kota setan langit. Ada beberapa perahu di sungai, dan musik sitar ini terdengar dari salah satu perahu.
Wang Lin diam-diam berdiri di tepi sungai, mendengarkan sitar dimainkan. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat seorang wanita sedang bermain sitar di atas perahu. Wang Lin diam-diam memandangi perahu itu. Saat musik sitar terdengar di telinganya, dia menikmati suaranya dan perlahan-lahan menemukan rasa keakraban. Pada saat ini, dia teringat lomba damai di planet Suzaku, rumahnya bersama Ling Wuan. Musik sitar 1R di masa damai itu masih mengiringi Wang Lin. Musik sitar 1R juga mengandung sedikit kesedihan, namun Wang Lin saat itu tidak memahaminya. Kesedihan ini terlalu samar dan halus. Setelah 1R pergi, Wang Lin tidak pernah mendengar musik sitar itu lagi. Hari ini, berkat mendengarkan musik sitar yang sama, kesedihan di hatinya perlahan muncul kembali. Sebelum Ling Wuan pergi, perasaan Wang Lin padanya selalu tergerak dan merasa bertanggung jawab atas penantiannya selama ratusan tahun. Namun, setelah 1R pergi, Wang Lin secara tidak sadar terkadang memikirkan Ling Wuan. Saat itu, hatinya sangat sakit, seolah-olah dia memasuki hutan kesepian. Di dalam hutan ini, emosi yang terpendam dalam dirinya perlahan bangkit. Itu seperti secangkir air pahit di dalam hati Wang Lin, menciptakan riak yang tidak mudah hilang. Dia selalu ingat kepanikan di matanya saat pertama kali bertemu. Meskipun musik sitar ini jelas-jelas palsu, Wang Lin masih bisa merasakan 1R perlahan berjalan keluar dari kehampaan ke arahnya dan memasuki pelukannya. Rasanya seperti kembali ke lembah ketika dia dan Ling Wuan diam-diam menyaksikan matahari terbenam, menunggu matahari terbit. Selalu setelah seseorang kehilangan sesuatu, mereka paling menginginkannya. Ketika seseorang berpisah, mereka ingin kembali. Selama bertahun-tahun setelah 1R pergi, Wang Lin mengingatnya berkali-kali, menjadikannya semakin penting. Dia sekarang terukir di hatinya dan akan bertahan sampai akhir zaman. Ini adalah perasaan kesepian, dan itu bertahan lama di hatinya. Musik sitar menjadi semakin lembut saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menyentuh sela alisnya. Seolah-olah dia sedang menyentuh Ling Wuan di dalam surga yang menentang manik, dan dia bergumam, 1R, kita masih bertemu sekali lagi. Ini adalah janjiku padamu. Perahu itu perlahan pergi, dan sosok wanita itu pun menghilang. Wang Lin meninggalkan sungai dan perlahan berjalan di malam hari dengan dua sersan mengikutinya. Kedua sersan itu saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Dalam pandangan mereka, Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan-jalan di kota dan kemudian menatap sungai dengan linglung. Langit sekarang gelap, tapi orang ini masih berjalan perlahan di jalan. Pada malam hari, kota Hong diterangi lampu seolah-olah kota tanpa malam. Saat Wang Lin perlahan berjalan di jalan, pandangannya tertuju pada area gelap di kejauhan. Ada banyak bangunan besar di sana, dan seluruh area memiliki suasana yang menyedihkan. Aura ini dipenuhi dengan kematian dan kebencian. Salah satu sersan mengikuti pandangan Wang Lin dan berbisik, itu adalah salah satu dari 4 penjara besar di ibu kota, penjara Hong. Penjara Hong, Wang Lin mengangguk. Sersan itu menjelaskan, penjara Hong dipenuhi penjahat dan dijaga dengan baik. Tidak mungkin seseorang masuk dan keluar tanpa token. Wang Lin dengan hati-hati melihat penjara Hong ini. Dia sudah memperhatikan tempat itu sebelumnya karena di dalamnya terdapat beberapa energi spiritual iblis yang kuat dan tidak lebih lemah dari Mo Lihai. Setelah merenung sedikit, Wang Lin berjalan menuju Mo Mansion. Setelah kembali ke rumah Mo, Wang Lin langsung menuju kediaman Mo Lihai. Mo Lihai sedang berkultivasi, dan ketika Wang Lin membuka pintu, dia membuka matanya. Saya ingin pergi ke penjara Hong. Apakah saudara Mo punya cara? Mo Lihai terkejut. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak menanyakan alasannya. Sebaliknya, dia merenung sebentar dan berkata, ada beberapa kesulitan. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, lupakan saja. Mo Lihai tersenyum tipis dan berkata, berapa lama kamu ingin tinggal di sana? Wang Lin berkata, sekitar 1 bulan. Mata Mo Lihai menyipit dan dia berkata, berkultivasi. Wang Lin mengangguk ke arah Mo Lihai dan berkata, aku harus membunuh untuk melatih mantraku, dan jika aku melakukan itu di kota ini, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dengan itu, Wang Lin menambahkan, jika saya berhasil, maka kemampuan saya untuk membantu Anda akan meningkat. Mo Lihai berdiri, lalu dia menatap Wang Lin dan bertanya,
kata demi kata, apakah kamu yakin? Wang Lin tidak membuang waktu saat dia melambaikan tangannya dan 5 helai energi pembantaian muncul. Mereka mengambil wujud 5 naga dan menyerbu ke arah Mo Lihai seperti kilat. Mo Lihai tertawa dan melayangkan pukulan. Terdengar suara kekuatan yang mendorong di udara, dan kelima naga itu roboh. Namun, senyuman Mo Lihai menghilang dan dia mengungkapkan ekspresi aneh sebelum mundur 3 langkah. Gas abu-abu yang hancur berubah menjadi 5 naga, dan aura pembantaian yang tebal menyebar dan segera mengelilingi seluruh mansion. Semua tentara di dalam mansion terkejut dengan hal ini dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, 5 helai energi pembantaian ini dibebankan ke Mo Lihai. Matanya berbinar dan dia melayangkan pukulan lagi. 5 helai energi pembantaian menghindari pukulannya dan mengarah ke dadanya. Energi pembantaian tiba-tiba mendekat tetapi dihentikan oleh kekuatan tak terlihat yang berjarak 7 inci dari tubuh Mo Lihai dan dipaksa mundur. Meski begitu, layar energi spiritual iblis di hadapan Mo Lihai juga bergetar hebat. Wang Lin perlahan berkata, jika saya memiliki lebih dari 1000 helai, apakah Anda masih dapat memblokirnya dengan mudah? Mata Mo Lihai berbinar. Ini bukan pertama kalinya dia melihat energi pembantaian. Dibandingkan 2 kali terakhir, kali ini jauh lebih kuat. Dia dengan tegas berkata, 1 bulan terlalu lama untuk saya lakukan, tapi 7 hari tidak masalah. Penjara Hong memiliki puluhan ribu penjahat, jadi 7 hari sudah cukup bagi Anda untuk berkultivasi. Tunggu aku dan aku akan mengirimkan surat masuk untukmu dalam 3 hari. Wang Lin mengangguk lalu meninggalkan ruangan. Mo Lihai mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah sekian lama, dia bergumam, saya memang tidak bisa meremehkan Wang Lin ini. Sepertinya menukar nyawa 13 dengan bantuannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengabaikan kekuatan telapak tangan itu, kekuatan untaian gas abu-abu yang dipenuhi dengan niat membunuh itu sangatlah tidak normal. Dengan hanya 5 helai yang bahkan tidak memiliki kekuatan penuh, dia mampu menyebabkan armor iblisku bergetar. Itu bahkan lebih tajam dari beberapa pedang iblis. Namun ini bukanlah hal yang paling penting, ada sesuatu yang misterius pada gas abu-abu itu yang dapat mempengaruhi kekuatan kehidupan di tubuhku. Jika ada lebih dari 1000 helai gas abu-abu itu akan sangat berbahaya. Yang terbaik adalah tidak menjadikan Wang Lin musuh dan menjaga hubungan kita saat ini. Dia merenung sebentar sebelum meninggalkan ruangan dan berusaha mendapatkan akses Wang Lin ke penjara Hong. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Dalam 3 hari itu, Wang Lin tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia akan meninggalkan rumah Mo setiap pagi dan menunggu di tepi sungai untuk waktu yang singkat ketika musik sitar lewat. Musik sitar sedih mengalir dalam pikirannya, menembus kenangan yang tersegel dan masuk jauh ke dalam hatinya. Sambil mendengarkan musik sitar dan meminum anggur yang dibawakan oleh para sersan, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam momen tersebut dan memperoleh pencerahan. Selama 3 hari ini, Wang Lin sangat damai. Dia menjauhkan diri dari konflik dan pembantaian. Dia lupa tentang bahaya Tuo Shen, melupakan perjanjiannya dengan Mo Lihai, dan melupakan harapannya sendiri untuk mencapai tahap ascenden. Dengan musik sitar dan anggur yang menemaninya, dia mengalami baptisan singkat untuk hatinya. Dia tidak pernah mencoba melihat seperti apa rupa wanita itu. Hanya sosoknya dan musik sitar saja sudah cukup. Jika bukan karena Mo Lihai telah menyelesaikan masalah masuknya Wang Lin ke penjara Hong, dia akan terus duduk di sana dan membersihkan hatinya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sana, mungkin sampai senar sitar putus dan tidak lagi menghasilkan musik apapun. Wang Lin menarik diri dari musik sitar. Dia berdiri dan melihat perahu itu perlahan-lahan pergi. Saat ini, wanita di atas perahu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke tepi sungai. Meski segala sesuatu di hadapannya masih gelap, sosok pria yang pergi itu muncul di matanya. Saat itu bukan tengah malam, tapi bulan purnama tergantung di langit dan cahaya bulan menutupi kota setan langit seperti kain sutra tipis. 2 sosok muncul di luar Mo Mansion dan keduanya menghilang dalam kepulan asap. Mereka menyerang penjara Hong. Keduanya sangat cepat saat terbang melintasi berbagai bangunan dan jalan di kota Hong dan segera tiba di luar penjara Hong. Dari kejauhan, niat membunuh dan kebencian di tempat ini sangat mengerikan. Itu seperti api iblis yang menyala di langit malam.
Kedua sosok dari Istana Mo muncul di luar penjara Hong. Keduanya adalah Mo Lihai dan Wang Lin. Saat mereka berdua muncul, pintu besi besar berwarna hitam di depan mereka tiba-tiba membuka celah kecil. Seorang pria bungkuk yang tampak muram keluar dari celah ini. Dia memandang mereka berdua dan tanpa sepatah kata pun dia melambaikan tangannya sebelum kembali ke dalam. Mata Wang Lin menyipit tanpa terasa. Tingkat kultivasi pria berwajah muram itu sama dengan Mo Lihai. Mereka berdua memiliki kultivasi yang setara dengan para penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Mo Lihai maju selangkah dan bergerak seperti kilat melewati celah itu. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakangnya. Pria bungkuk berwajah muram itu memeriksa Wang Lin dan bertanya, apakah ini orang yang dibicarakan oleh saudara Mo? Mo Lihai mengangguk dan berkata, ya, sisanya akan bergantung pada saudara Su. Pria bernama Su mengangguk dan berkata, kamu boleh pergi, saya akan membawanya masuk. Mo Lihai tiba di samping Wang Lin dan berbisik, saudara Wang, hati-hati. Saya harap kultivasi Anda berhasil. Dengan itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Pria bernama Su memandang Wang Lin dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin. Suara Wang Lin sangat tenang. Pria bernama Su tidak berbicara lagi. Dia hanya berbalik dan masuk ke penjara Hong. Wang Lin mengikuti pria itu, dan langkahnya sangat mantap. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat niat membunuh yang terjadi. Pria berjubah abu-abu itu sepertinya sangat menikmati auranya. Dia diam-diam memandang Wang Lin dan sangat terkejut menemukan Wang Lin begitu tenang. Kemudian dia berpikir jika Mo Lihai rela mengeluarkan uang sebanyak itu, orang ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Penjara Hong dipecah menjadi dua bagian. Bagian di atas tanah hanyalah permukaan, dan ada bagian lain di bawah tanah. Pria bernama Su bertindak cepat saat dia langsung memimpin Wang Lin ke bawah tanah. Mereka berdua berjalan menuruni tangga yang suram. Ada beberapa api hantu di sisi dinding. Kelap-kelip api membuat tempat ini semakin seram. Saat pertama kali mereka menaiki tangga, suasana sangat sepi. Namun saat mereka turun, suara teriakan dan raungan terdengar dari dalam. Suara-suara ini dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Dibandingkan dengan apa yang terlihat di permukaan, ini 10 kali lebih kuat. Pria bernama Su sengaja memperlambat kecepatannya dan diam-diam mengamati Wang Lin. Dia tahu aura dari penjara ini hampir cukup kuat untuk mengembun menjadi bentuk padat. Bahkan Jenderal Iblis dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya akan merasa tidak nyaman kecuali mereka seperti dia, yang telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Dia sudah terbiasa dengan aura ini karena berkultivasi di sini begitu lama. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut. Ekspresi Wang Lin masih terlihat normal, dan dari pengamatannya, sepertinya Wang Lin tidak memaksakan dirinya untuk tampil normal. Sebaliknya, sepertinya Wang Lin hendak berintegrasi ke lingkungan sekitar. Setelah memeriksa Wang Lin, pria bernama Su menyerah pada ide apapun yang dimilikinya. Dia memahami bahwa agar orang ini memilih datang ke sini untuk berkultivasi, orang tersebut harus memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya. Jika dia melakukan pengintaian lagi, itu tidak pantas. Tangga ini sangat panjang. Setelah sekian lama, mereka berdua sampai di akhir. Akhir ceritanya sangat menyeramkan, itu seperti sangkar raksasa yang telah dibagi menjadi ribuan sangkar terpisah. Gelombang teriakan dan raungan serta kutukan yang tak terhitung jumlahnya bergema di area tersebut. Suara ini terlalu keras, jika itu adalah orang normal, telinga mereka akan langsung berdenging tanpa henti karena kebisingan. Pria bernama Su sudah terbiasa dengan semua ini. Dia berkata, dengan nada muram, kalian semua, diam. Setelah dia mengatakan itu, semua suara dari sel berhenti, dan aura yang menindas perlahan terbentuk. Ada sebuah rumah hitam di pintu masuk blok sel ini. Berdiri di luar rumah, pria bernama Su memeriksa Wang Lin sekali lagi. Dia mengungkapkan senyuman, tapi senyuman ini membuat wajahnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Saudara Wang, ini adalah bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Saya memilih semuanya, sehingga Anda dapat mengembangkannya sesuai keinginan hati Anda. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak masalah. Perasaan Wang Lin menyebar dan segera menemukan bahwa ada banyak area dengan batasan yang menjaganya. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak.
Pria bernama Su tertawa serak dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Mo Lihai. Dia memberiku 3 level pertama dari Ten Collapse Fish Intern agar aku mengizinkanmu masuk." Dia menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum masuk ke rumah hitam. 3 tingkat pertama dari 10 niat pertama runtuh. Mo Lihai memang membayar banyak agar aku bisa masuk ke sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum masuk ke kandang besar ini. Tempat ini seperti kisi-kisi dengan deretan sel yang tersusun rapi. Ketika Wang Lin masuk, penindasan dari sebelumnya meledak, dan teriakan serta raungan berlanjut. Teriakan dan raungan menyebar seperti mantra gelombang suara. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berjalan melewati deretan sel. Tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terulur dari jeruji seolah-olah mereka mencoba menangkapnya. Di saat yang sama, ledakan tawa datang dari dalam sel. "Dari mana datangnya orang baru ini? Kemarilah dan biarkan aku menyentuhmu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya melihat kulit sehalus itu. Orang asing, saat itu aku paling suka membunuhmu orang asing." Sepasang mata merah darah menatap Wang Lin dari balik jeruji. Ada berbagai emosi dan keinginan di balik mata itu. Wang Lin dengan dingin memandang orang-orang ini. Orang-orang ini pasti tidak segila ini bertahun-tahun yang lalu, mereka menjadi seperti ini karena menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Jika hati seseorang tidak kokoh, mereka akan berasimilasi dengan niat membunuh dan kebencian di sini. Tidak semua tahanan berteriak, masih ada beberapa yang diam-diam duduk di kandangnya. "Pendatang baru, kemarilah." Seorang pria dari sel di sebelah Wang Lin mengulurkan kedua tangannya ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin berbalik ke arahnya, dia langsung meludah ke arah Wang Lin. Wang Lin mundur selangkah dan menghindari ludah berbau busuk ini. Orang itu tertawa keras. Matanya dipenuhi cemoohan. Ekspresi Wang Lin masih netral, lalu dia menatap orang itu dan menunjukkan senyuman. Dia awalnya akan melangkah maju tetapi berhenti. Entah kenapa, ketika dia melihat senyuman itu, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan cibiran di matanya berhenti sejenak. Namun, hal ini segera digantikan oleh kekejaman. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya ke tempat yang bisa dijangkau orang itu dan dengan tenang berkata, "Ayo." Orang itu terkejut. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi suram. Wang Lin berkata sekali lagi, "Ayo." Pada saat ini, teriakan dan auman menjadi lebih intens. Saat tangan orang itu terulur, tangan kanan Wang Lin berubah menjadi pedang dan menunjuk ke telapak tangan orang itu. Pada saat yang sama, untaian energi pembantaian mengalir ke orang itu. Tubuh tahanan itu bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya mengejang, darah hitam keluar dari mulutnya, dan wajahnya berubah seperti sedang menderita kesakitan. Saat ini, teriakan para tahanan di sekitarnya menjadi semakin intens. Namun sedetik kemudian, lengkingan menyedihkan muncul dari orang ini. Jeritan ini seperti pedang tajam yang menembus semua jeritan dan menekan segalanya. Saat ini, semua orang di sekitar berhenti berteriak. Jeritan menyedihkan itu tidak berhenti dan terus berlanjut. Jeritan ini dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa, dan Wang Lin memandang dengan acuh tak acuh. Pria di dalam sangkar sudah memiliki tubuh kurus, dan perlahan-lahan semakin layu hingga dia menjadi mumi. Mulut mumi ini terbuka dan dipenuhi gas abu-abu. Gas abu-abu kembali ke tangan Wang Lin. Sekarang sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Masih hanya 1 helai. Wang Lin mengerutkan kening. Wang Lin masih mengamati. Saat energi pembantaian memasuki orang ini, ia segera mulai menyerap kekuatan hidup orang tersebut. Ini termasuk jiwa, darah, daging, dan seluruh esensinya. Menggunakan energi pembantaian untuk membunuh seseorang hanya dapat memeliharanya. Jika saya ingin membaginya menjadi untaian lain, saya masih melewatkan sesuatu, melewatkan pencerahan. Wang Lin merenung sejenak sebelum melihat mumi itu. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dan dengan batasan di tubuhnya, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Bukan hanya dia yang seperti ini, hampir semua narapidana di penjara ini juga sama. Jeritan menyedihkan berhenti dengan kematian orang ini, dan penjara menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum teriakan dimulai lagi, hanya saja kali ini lebih eksplosif.
Wang Lin berjalan menuju sel berikutnya. Orang di dalam sel menunjukkan senyuman haus darah pada Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia mundur dari Wang Lin dan berkata, "Berat, kamu sedang berkultivasi, kan? Bantu aku dan bunuh orang di hadapanku, lalu aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Bagaimana?" Orang yang dikurung di sel di seberangnya adalah seorang pria kekal. Pria dari kandang seberang menatapnya dan berteriak, "Menurutku kamu tidak senang melihatnya. Bocah, jika kamu membunuhnya, aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Aku sudah cukup lama dikurung di tempat terkutuk ini, semakin awal aku mati, semakin cepat aku bisa bereinkarnasi." Wang Lin tidak berbicara saat dia menunjuk keduanya. 2 titik berwarna merah darah muncul di kedua dahi mereka dan mulai menyebar. Keduanya jatuh ke tanah, tapi ada sedikit kelegaan di mata mereka. Dari saat dia masuk ke sini, Wang Lin jelas bisa merasakan sedikit aura kematian bersama dengan kebencian. Awalnya, dia mengira aura kematian hadir karena terlalu banyak orang yang meninggal di sini. Namun setelah berada di sini sebentar, Wang Lin menemukan bahwa aura kematian berasal dari para tahanan. Mereka semua ingin mati, namun banyak yang tidak berani bunuh diri. Saat mereka berdua jatuh, Wang Lin dengan hati-hati melihat tubuh mereka. Dia tidak menggunakan energi pembantaian untuk membunuh mereka berdua, sehingga tubuh mereka tetap utuh. Namun aura aneh menghilang dari tubuh mereka. Mata Wang Lin berbinar, samar-samar dia merasa seperti telah memahami sesuatu. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih agak bingung. Seni pembantaian surgawi, menyempurnakan kekuatan hidup seseorang menjadi segel. Saya telah mengembangkan dan merenungkan mantra ini berkali-kali. Saya selalu merasa seperti memperoleh pencerahan, tetapi terkadang semuanya kabur. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuh pria kekar itu ditangkap olehnya. Wang Lin berlutut sambil menunjuk lubang di antara alis orang ini dan memeriksanya dengan cermat. Alisnya berkerut semakin keras. Wang Lin menghela nafas saat dia bangkit dan berjalan menuju sel berikutnya. Mengikuti jejak Wang Lin, satu demi satu tahanan meninggal. Setiap kali dia membunuh satu orang, dia akan melihat mayat itu dengan cermat dan memeriksanya dalam waktu yang lama. Setelah 5 hari, lebih dari separuh tahanan di sini meninggal. Aura kematian yang kental memenuhi area tersebut dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Wang Lin mengamati ribuan mayat dan secara bertahap memperoleh sedikit pencerahan. Tapi sepertinya ada lapisan kabut antara dia dan pencerahan ini. Dia tidak bisa melihat atau menyentuhnya dengan jelas. Apa yang saya lewatkan? Wang Lin merenung. Karena kamu belum cukup membunuh. Keinginanmu untuk membunuh saja tidak cukup. Pria bernama Su perlahan keluar dari rumah hitamnya. Ada sesuatu yang berbeda pada pandangannya terhadap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang pria bernama Su dan tidak berbicara. Pria bernama Su perlahan berkata, "Meskipun saya tidak tahu secara spesifik, mantra yang Anda kembangkan harusnya berhubungan dengan pembantaian, dan itulah mengapa Anda perlu mengolahnya di sini. Namun, Anda tetap memilih tempat yang salah, karena membunuh di sini tidak akan menghasilkan niat membunuh yang cukup untuk menciptakan aura pembantaian. Meskipun saya telah melihat Anda banyak membunuh selama 5 hari ini, sebagian besar waktu Anda dihabiskan untuk penelitian. Terkadang, tidak ada penelitian sebanyak apapun yang bisa dibandingkan dengan sekadar membenamkan diri dalam pembantaian, merasakan nikmatnya pembantaian, dan mendapatkan hati yang membunuh." Mata Wang Lin menyipit. "Saya mengolah dao pembantaian iblis." Pria bernama Su memandang Wang Lin dan berkata, "Ada 10 sipir di penjara Hong, dan hanya saya yang mengolah dao pembantaian iblis. Saya menggunakan pembantaian untuk memurnikan hati saya dan menjadi iblis. Amati baik-baik hatiku yang membunuh." Setelah pria bernama Su selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada sedikit pun niat membunuh yang keluar dari tubuhnya, tapi Wang Lin merasa dia tiba-tiba berubah. Meski tidak ada niat membunuh, Wang Lin merasakan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Jiwa asalnya tanpa sadar bergetar, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Kemudian aura tak dikenal muncul dari orang ini. Meskipun aura ini tidak menyebar, namun sangat menakutkan. Pria bernama Su perlahan berkata, "Pedang yang sudah terselubung itu tajam dan dapat menimbulkan niat membunuh, tapi pedang itu tidak memiliki fondasi tertentu dibandingkan dengan pedang yang terhunus.
Hati yang benar-benar membunuh adalah pedang yang terhunus. Jika Anda benar-benar ingin melakukan pembantaian, saya dapat membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa merasakan pembantaian yang sesungguhnya. Wang Lin memandang orang itu dan berkata, kondisi. Pria bernama Su mengungkapkan kekagumannya dan berkata, bantu aku membunuh Jenderal Iblis bernama Si Xiao. Jangan tanya kenapa. Dengan hati membunuhku, aku setara dengannya, tapi aku 100% yakin bisa membunuhnya secara rahasia. Namun, saya dibatasi dan tidak bisa meninggalkan penjara Hong ini, dan dia tidak akan pernah memasuki tempat ini seumur hidupnya. Itu sebabnya jika kamu membantuku membunuhnya, aku akan membantumu mengembangkan mantra pembantaianmu. Tapi aku punya satu syarat lagi, kamu harus membunuhnya menggunakan mantra pembantaian. Biarkan dia mati di jalan pembantaian. Pria bernama Su mengungkapkan sedikit kebencian di matanya. Jika saya benar-benar dapat menyelesaikan budidaya pembantaian saya, maka saya dapat menerima kondisi Anda, kata Wang Lin dengan suara tenang. Dia sengaja tidak mengatakan semuanya. Ikuti aku. Pria bernama Su mengungkapkan senyuman menakutkan dan berbalik. Penjara-penjara Hong hanyalah sebuah kedok. Peran sebenarnya dari 4 penjara di kota setan langit adalah memberikan niat membunuh pada pedang Kaisar Setan. Itulah mengapa bagian bawah penjara adalah tempat yang harus Anda tuju. Hanya di sana Anda dapat benar-benar memahami hati yang membunuh. Wang Lin mengikuti pria bernama Su dan meninggalkan tempat ini sebelum menuruni tangga lainnya. Tangga sepertinya tidak pernah berakhir. Mereka melewati banyak tahanan, namun pria bernama Su tidak berhenti dan langsung melewati mereka semua. Setelah sekian lama, saat Wang Lin terus menuruni tangga, bau darah yang kental muncul. Niat membunuh di sini adalah 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada yang di atas. Lorong di depan tangga tidak lagi gelap, tapi ada cahaya berwarna darah yang meneranginya. Pria bernama Su dengan lembut berkata, saya telah melanggar aturan dengan membawa Anda ke sini, jadi Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini, bahkan Mo Lihai. Istana ini diciptakan oleh Kaisar Iblis, dan telah mengumpulkan cukup banyak niat membunuh untuk mempengaruhi hati seseorang. Jangan melawannya dan terimalah dengan hatimu, rasakan niat membunuh. Wang Lin merenung sebentar. Setelah melihat pria bernama Su, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari bawah. Niat membunuh di bawah sana sangat mengerikan dan seharusnya membantu seni pembantaian surgawi miliknya. Dia bahkan belum mendekat dan untaian energi pembantaian di antara jari-jarinya sudah mulai bergerak lebih cepat. Ada sedikit getaran yang datang dari mereka. Ini bukan gemetar karena ketakutan, tetapi keinginan untuk membunuh. Merasakan perubahan energi pembantaian, Wang Lin melangkah ke cahaya berwarna darah dan menuruni tangga.